Oke, the Six of Pentacles. This is giving, 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 not receiving ya guys. Generosity ini sebenarnya berbicara tentang kebaikan hati, tapi kayak kebaikan hati yang disia-siakan, kebaikan hati yang tidak pernah dianggap, begitulah ya guys. Kamu kebanyakan memberi atau seseorang lebih banyak memberi, effortnya itu lebih besar daripada yang satu lagi gitu deh. Ya, mungkin kamu kelelahan guys karena memang Six of Pentacles ini identik sekali dengan buang-buang energi. Halo Taurus, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya guys. Amin, 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 amin. Selamat datang di bulan Juli Taurus. Kita sudah masuk bulan Juli Taurus. Can you imagine? Lebay, lebay. Oke. Mudah-mudahan bulan Juli ini menjadi bulan yang menyenangkan untuk kita semua ya guys. Bulan yang penuh berkat juga, bulan yang berkelimpahan dengan rezeki ya. Yang masih jomblo jadi punya pacar, atau yang masih pacaran segera menikah, yang sedang menikah bisa punya anak atau mendapatkan kebahagiaan. Apapun itu guys versi kalian mengenai pernikahan. Oke, yang pasti bulan yang membahagiakan ya. Amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Taurian couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Juli 2023 ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak Taurus sekaligus, jadi nggak semua Taurus akan merasa resonate. The Three of Cups. Dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Resonate atau nggak resonate-nya sebuah reading tarot itu hal yang biasa, oke? Energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kenapa kartu-kartu keluar semua kartu-kartu yang... Oke, forget it. Energi juga sifatnya vice versa atau reversible. Bisa jadi ini energi kamu, Taurus. Bisa jadi ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya guys. Pasanganmu tentunya ya. Karena ini love reading, berarti bisa pacar, bisa tunangan, bisa selingkuhan, bisa suami atau istri. Oke. Atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu ya guys. Unfinished business, yes. Kita akan buka 10 kartu untuk kalian guys. Seperti biasa, 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Jadi nanti ketika membahas 6 kartu pertama kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, this is my energy ray. Yang kamu ceritain itu kisahku begitu, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance untuk awal Juli ini ya. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Oke. Readingan ini untuk Taurus yang dealing dengan zodiak apapun ya guys, all zodiac sign. Kamu welcome di sini dengan siapapun kamu berdealing, tapi kita akan tetap ambil 3 zodiak istimewa seperti biasa guys. Kenapa mereka demikian istimewanya? Karena mereka yang paling banyak cross watching atau ngintipin energi kamu di awal Juli ini ya. Yang pertama ada Libra, yang kedua ada Gemini, satu lagi dong Taurus, yang ketiga ada Scorpio. Oke, jadi Taurus dealing dengan Libra, Taurus dealing dengan Gemini, dan Taurus dealing dengan Scorpio ya. Akan ada pesan khusus dari kurir khusus nanti di video extended. Silakan dicek keyboard untuk yang mau ya guys. Oke, kita segera mulai readingan ini. Taurus, dari kartu oracle dulu. Aku akan ambil 2 kartu ya guys untuk melihat keadaanmu dan clue atau petunjuk mengenai romance untuk kamu di awal Juli ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of Jul 2023, July. Oops. Yang pertama, langsung 2 guys, langsung 2. Kartunya sampai melekuk, nggak apa-apa lah. Demi kamu Taurus, nggak masalah. Oke, yang pertama ada love katanya guys. Cinta, cinta, cinta. Love is everywhere. Hujan guys. Hujan, aku harus melakukan sesuatu dulu. Yang kedua adalah perspektif ya. Cinta dan kemudian perspektif. Sebentar ya. Oke, udah guys, ya aku sudah kembali. Agak-agak aneh emang bikin readingan Taurus ada hujannya. Oke, jadi kartu pertama adalah love ya, itu angka 10 guys, dan kemudian kartu kedua ada perspektif. Perspektif itu
cara pandang ya, sudut pandang. Oke. Mungkin kamu harus melihat dengan cara yang berbeda guys di awal Juli ini mengenai cinta. Bisa jadi mungkin selama ini kamu beranggapan kalau cinta itu hanya yang membahagiakan saja, hanya yang senang-senangnya saja. Kalau nggak senang tinggalkan cinta. Bisa jadi begitu. Tapi ketika perspektif datang, kamu harus kayak kamu itu diajak untuk melihat dengan cara yang berbeda mengenai romansmu ya di awal Juli ini. Mari langsung kita lihat saja tarotnya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading. For the first weekly of July 2023, thank you. Taurian couple. This is interesting. Somebody is screaming. Okay, the Six of Pentacles. This is giving, not receiving ya guys. Generosity ini sebenarnya berbicara tentang kebaikan hati, tapi kayak kebaikan hati yang disia-siakan, kebaikan hati yang tidak pernah dianggap, begitulah ya guys. Kamu kebanyakan memberi atau seseorang lebih banyak memberi, effortnya itu lebih besar daripada yang satu lagi gitu deh. Ya, mungkin kamu kelelahan guys karena memang Six of Pentacles ini identik sekali dengan buang-buang energi, memberi energi, tapi tidak pernah menerima energi dari orang yang diberikan sehingga kita sering lelah ya. Mari kita lihat dulu center of the reading. The Eight of Swords, oh attachment, kemelekatan, kemudian di cross dengan the Eight of Wands. Pernah dengar istilah kemelekatan kan, attachment? Ya, itu yang terjadi saat ini di dalam relationship yang sedang kamu jalani guys, karena itu muncul di tengah center of the reading. Dan kemudian challenge-nya adalah the Eight of Wands, sulitnya untuk berbicara, kesulitan untuk berkomunikasi dua arah ya, karena Eight of Wands itu back and forth communication, dua arah. Jadi kalau cuman halo apa kabar udah makan gitu tapi nggak dibalas, itu bukan Eight of Wands. Eight of Wands itu kalau seandainya dibalas udah gitu aja pun itu bukan Eight of Wands. Eight of Wands itu akan aku udah makan, aku tadi makannya pakai bakso, kamu udah makan. Nah itu baru Eight of Wands ya. Komunikasinya itu dua arah. Itu yang menjadi challenge dalam relationship yang kebaca saat ini. Tapi kamu sangat mencintai ini orang, terlihat at least menurutmu kamu sangat mencintai dia, karena nanti perspektif ini tentang mengubah pola pikir kamu atau cara pandang kamu tentang cinta guys. Yes, the Four of Pentacles dan kemudian the Temperance. Bawahnya ada the Two of Swords. Matamu dibutakan oleh cinta. Aku telah menjadi buta karena cinta. Oke, itu lagu siapa? Nggak tahu. The Two of Swords ini adalah sebenarnya bimbang menentukan sikap ya, seperti di persimpangan jalan. Tapi yang aku lihat di sini lebih ke arah kamu tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu. Kenapa kamu bisa begitu sayang kepada seseorang sementara seseorang tersebut kayaknya biasa-biasa aja deh. Kenapa kamu bisa begitu perhatian sekali sama seseorang, tetapi seseorang yang kamu perhatikan itu kayaknya nggak terlalu perhatian deh, apa adanya aja begitu ya. Kok bisa tega-teganya sih dia berbuat begitu ke aku? Nah, mulai kamu menyalahkan orang. Kalau kamu memberikan effort atau energimu full ke seseorang, dia tidak membalas, itu bukan salah dia guys. Sekali kita ulangin terus ya. Kalau kamu merasa dirimu sudah memberikan segalanya dan seseorang tidak membalaskan, itu bukan salah dia, itu salah kamu. Karena kalau kamu mau menyalahkan orang, kamu nggak bakal udeh-udehnya guys. Yes, itu yang nanti akan mengubah perspektif kamu tentang what the hell are you doing right now? Oke. Let me clarify that short please, thank you. Semua yang telah ku beri dan hati ini untukmu. Oh, hanya untukmu. Let me clarify that short please for Taurian couple, first weekly of July. The Three of Wands. Kamu sengaja menunda-nunda untuk menentukan sikap. Berarti the Two of Swords ini adalah antara meninggalkan keadaan ini atau tetap stay di sini. Kamu belum memutuskan. Four of Wands ya, bisa jadi ini pacaran aja sih guys, nggak sampai menikah ya. Atau kalau mungkin pernikahan siri. Kalau bukan pernikahan siri, maka tinggal seatap tapi tidak ada ikatan pernikahan resmi. The Tower, Queen of Wands. The Star, Queen of Wands datang, bisa jadi sih ada pihak ketiga ya, bisa jadi. Ada pria lain atau pria idaman lain atau wanita idaman lain di antara kalian berdua saat ini.
Atau kamulah wanita idaman lain tersebut, atau kamulah pria idaman lain tersebut. Let's see nanti itu akan terlihat guys. Tapi yang jelas The Tower datang di sini, masalah besar muncul mengenai The Six of Pentacles. Udah ada yang mulai keberatan dengan yang dia lakukan. Kok aku terus? Kok harus aku selalu yang mengalah? Kenapa harus aku selalu yang duluan minta maaf? Kenapa harus aku selalu yang duluan komunikasi? Udah ada yang mulai keberatan di sini ya. Let me clarify center of the reading. Eight of Swords crossed by the Eight of Wands. The Four of Pentacles. Oh, kamu takut. Five of Pentacles. Five of Pentacles datang nempel dengan Four of Pentacles. Kamu takut kehilangan dia. Kamu takut nanti kalau kamu berani ngomong, berani komplain, dia pergi meninggalkan kamu. Oh begitu. Kenapa kamu takut, Taurus? Dulu dia nggak ada dalam hidupmu, kamu baik-baik aja. Kok sekarang kamu takut kalau nggak ada dia dalam hidupmu? Kenapa guys? Kenapa Taurus? Kenapa Cayang? The Six of Cups muncul di sini. Ntar kalau aku pergi, aku pasti balik lagi. Oke, The Nine of Wands. Lebih baik aku menahan diriku deh. Malu aku bolak-balik datang dan pergi dari hidupnya. Aku pergi dari hidup dia, dia diam-diam aja Re. Dia santai aja ya. Iya, karena Six of Pentacles. Sampai aku balik lagi Re ke dalam hidupnya, dia mah santai aja lagi. Ya iya, Six of Pentacles. Generosity one way. Tapi yang jelas ketika Five of Pentacles datang bersama Four of Pentacles, guys, kamu takut kehilangan dia, itu yang paling jelas di sini, dan itu yang membuat kamu nggak bisa ngomong dengan tegas ke dia tentang, hey, kenapa kamu selalu bersikap seperti itu ke aku? Aku ini udah memberikan segalanya ke kamu, tapi kamu tidak pernah mau memperhatikan aku. Apa maksudmu? Kamu nggak berani bilang begitu. Ih, jangan dong Re, nanti tiba-tiba blokir aku gimana dong? Ya biar aja dia blokir, emang kenapa? Let me clarify the Five of Wands, thank you. Page of Wands. King of Pentacles. Oke, bisa jadi kamu tergantung dalam hal Pentacles ke dia. King of Wands ya. Dan mungkin dulunya kamu pernah memuji-muji kehebatannya hingga saat ini juga gitu. Kamu kayak ngasih makan dia tuh dengan pujian-pujian begitu guys, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kamu kayak selalu bilang dia hebat lah. Kamu itu selalu dan itu satu arah ya. Jadi kalau kamu hebat banget, kamu keren banget di kantor, udah jadi bos sekarang gitu. Sementara kamu pun udah saat ini, let's say misalnya kamu cantik atau ganteng gitu, dia nggak pernah bilang kamu cantik, kamu ganteng, dia nggak pernah bilang iya dong nggak gitu-gitu doang. Karena ini kan one way selalu ya. Tadi kiblatnya adalah The Six of Pentacles ini yang aku lihat datang bersama The Eight of Swords, itu bikin kemelekatan atau attachment guys gitu. Dan kemudian The Page of Wands, King of Pentacles, King of Wands, suatu saat dia akan berubah gitu ya. The Five of Wands ini sebenarnya galau. Kamu tahu yang kamu lakukan ini salah. Kamu tahu kalau selama ini kamu hanya menyakiti dirimu saja ya. Dan kamu berharap ada perubahan dari dia. Dia yang berubah kamu. Menurut kamu dia yang harus berubah ya. Apakah salah Ray kalau kita mengharapkan perubahan seseorang agar lebih baik ke depannya? Enggak ada yang salah di situ. Tapi kamu tidak akan pernah bisa memaksa orang berubah sesuai dengan keinginanmu kalau dia tidak mau berubah. Itu memang udah hukum alam guys ya. Babi akan kembali memakan muntahan. Babi akan kembali ke comberannya dan anjing akan kembali memakan muntahannya. Pasti ada orang yang langsung resonate guys ketika aku bilang gitu. Anjing akan kembali memakan muntahannya, babi akan kembali ke kubangannya. Aku dapat kalimat itu dari sebuah buku tua guys. Kuno banget buku itu, udah 2000 tahunan. Oke, jadi kalau memang dia tidak mau berubah, dia tidak akan berubah ya. Dan ketika kamu menunggu dia berubah dalam keadaan The Ten of Swords, seperti yang terlihat di bottom of the deck untuk klarifikasi ini, artinya kamu menyiksa dirimu sendiri guys. Seharusnya kamu tidak menunggu dia berubah, tapi kamu yang berubah. Dari yang awalnya hanya memberi dengan stop memberi kalau tidak menerima. Karena after all, this is relationship guys, ya nggak sih? Kan kalian dalam relationship saat ini, makanya couple. Kamu bisa mencintai seseorang tapi tidak in relationship dengan dia, bisa. Karena in relationship tidak bagus, keadaannya toxic baby.
Kamu bisa tetap mencintai seseorang tapi tidak memilikinya guys, atau menolak untuk bicara dengan dia, atau untuk menolak untuk melihat tampangnya, bisa. Karena itu akan membuatmu keluar dari the Ten of Swords. Itu akan membuat kamu jauh lebih tenang. Kita itu dari awal, dari kecil guys, sudah diajari dengan kisah Cinderella, ya, kisah pangeran tampan dan seorang putri cantik, dimana ketika mencintai mereka harus living together happily ever after. Itulah yang diajari sama kita dari dulu guys, dari ketika kita kecil. Ketika mencintai seseorang, kita harus memilikinya. Harus, jangan sampai enggak. Padahal cinta itu kan 0% harus memiliki, 0%. 0% harus memiliki. Bahkan kita tidak saling mencintai pun bisa saling memiliki. Itulah dia buktinya bahwa ketika untuk relationship tidak dibutuhkan cinta. Itu yang saat ini tertanam di perspektifmu tentang what love is. Ketika aku mencintai, aku harus memiliki dia. Karena itu aku harus melakukan segala cara supaya bisa tetap memiliki dia. Kalau dia ludahin aku lap wajahku pakai tisu atau kertas supaya diludahin lagi. Kenapa? Karena aku mencintai dia dan harus memiliki dia. Aku sih bisa bikin dia nggak meludah ke aku lagi, yaitu dengan cara tidak terlihat lagi di depannya. Tapi nggak boleh, aku mencintai dia. Aku harus selalu ada di dekatnya. That's your perspective right now. After this reading, you will find out what is the perspective of the real love. Yeah. Let me clarify. The Queen of Sword, please. Thank you. Oh, manakala kita bisa bilang mungkin kamu suka musik jazz guys, kan aku gak suka jazz. Tiba-tiba aku pengen nge-jazz. Yang dengar readingan ini, resonate dengan readingan ini, mungkin suka Michael Bublé. Karena aku tiba-tiba mendengar musik jazz di mana-mana. I don't understand jazz. Okay, The Page of Swords. Berarti kalau orang yang suka jazz biasanya high class ya guys, berkelas, suka barang mewah, tahu merek, tahu kualitas. Cuman partner aja kalian yang nggak tahu yang mana yang berkualitas, yang mana yang enggak. Kalau ditanya saat ini apa tas handbag paling berkualitas, branded paling berkualitas, semua langsung sebutkan. Tapi kalau ditanya kira-kira seperti apa tipe pasangan yang berkualitas, nggak ada yang tahu. Oke, ada apa ini? Ace of Wands, kemudian The Page of Sword dan The Five of Wands. Oh, kamu sibuk ngurusin dia gitu deh guys, intinya ya. Apa-apa kamu cari tahu tentang dia. Lagi-lagi one sided. Dia tidak cari tahu tentang kamu. Kamu cari informasi tentang pekerjaan dia. Gimana sih hebatnya posisi dia saat ini? Siapa sih bosnya? Siapa sih teman sebelah mejanya? Siapa sih yang sering dia hubungi? Kliennya siapa-siapa aja yang datangin dia. Kalau misalnya ada pertemuan antar customer atau klien begitu, siapa aja? Dia kemana aja sih biasanya kalau ini? Kalau bisnis trip, hotel mana sih yang biasa jadi langganan kantor dia? Kamu cari semua informasi tentang itu. But dia tidak pernah mencari tahu informasi tentang kamu. Kalaupun saat ini kamu memang bekerja misalnya, dia nggak pernah pengen tahu tentang kerjaan kamu apa. Apa tantanganmu dalam pekerjaanmu, dia nggak pernah mau tanya. This is a one way guys ya. Dan itu mengganggu baginya katanya. Kenapa ya? Knight of Swords datang di sini bersama dengan The Page of Swords. Dia merasa terganggu dengan apa yang kamu lakukan. Semua yang kamu lakukan dengan dasar care menurut kamu ya, peduli sama dia, kayak cari informasi semua tentang dia sedetil-detilnya guys, Taurus. Itu menurut dia mengganggu privasinya, membuat dia merasa tidak nyaman, membuat dia merasa tidak enak. Recent past, The Six of Swords, walking away, dalam keadaan sedih. Iya, kamu balik lagi, Six of Cups. Kamu yang pergi, kamu yang balik. Kamu udah sering melakukan ini guys. Karena memang ketika kamu pergi, perspektifmu tidak berubah. Kepergianmu bukan karena perbedaan perspektif mengenai relationship ini. Makanya kamu masih tetap mengulangi kesalahan yang sama. Makanya kamu masih tetap kembali dengan pemahaman yang sama. Six of Cups on dan off berkali-kali. Unfinished business dengan siapapun yang lagi urusan sama kamu saat ini ya. Apa sih zodiaknya tadi? Kita udah bahas belum sih guys?
Ini Libra, Gemini, Aquarius yang paling kuat sih. Oh iya pasti ya, itu Libra, itu Gemini. Ada dua fire sign di sini guys. Air sign di sini. Karena energinya sword, sword, sword. Ini panas sebenarnya hubungannya. Tapi kamu merasa kayak ya seharusnya relationship mah seperti ini. Harusnya mah ya ini yang harus dijalani begitu. Ya udahlah, terserah kamu. Kamu kan punya prinsipmu sendiri ya dalam hidupmu. Tapi yang jelas guys, kamu sudah berkali-kali menjauhi ini orang, tapi kamu balik-balik lagi. Dan alasannya adalah karena kamu perspektif kamu masih tetap yang sama. Kamu pergi dengan perspektif A mengenai cinta, misalnya, pemahaman mengenai cinta itu namanya A dari sisi kamu. Kamu pergi, kemudian kembali lagi masih dengan membawa pemahaman mengenai cinta A. Jadi ini akan terjadi berkali-kali, bolak-balik on dan off ini. Nggak udah-udahnya. Ada beberapa di antara kalian yang menganggap dia tidak mampu hidup tanpa kalian, Taurus. Tapi ketika kalian pergi, menurut kalian dia baik-baik aja. Dan kalian balik lagi. Nah, kalau begitu, dapat dipastikan 100% kalian yang nggak mampu tanpa dia, bukan dia yang nggak mampu tanpa kalian. Tapi perbuatan kalian ke dia yang one-sided tadi, semua affection, semua cara-cara orang mencintai yang kalian lakukan ke dia yang satu arah tadi, itu kalian lakukan atas dasar dia nggak mampu karena kalian, tanpa kalian. Kalau aku nggak melakukan ini ke dia, dia pasti sedih. Kalau aku nggak puji-puji dia terus, dia pasti sedih. Kalau seandainya aku tidak selalu menyenangkan hatinya atau tidak selalu duluan me-WhatsApp dia, ngechat WhatsApp dia, dia pasti akan galau gitu. Menurutmu? Buktinya ketika kamu pergi, kamu diamin dia, kamu cuekin dia, atau kamu pernah menghilang beberapa hari atau beberapa minggu dari hidupnya, dia nggak nyariin kamu tuh. Let me clarify the Queen of Cups, thank you. Nine of Pentacles, Knight of Cups, dan kemudian the Strength. Oh my god, this love will kill you guys. Kamu mau kembali nih aku lihat, ya, karena kamu sudah berusaha untuk menunggu itikat baik kayak komunikasi dari dia nggak datang-datang juga kan, sulit untuk berkomunikasi. Kamu udah marah, udah kesel, udah sedih, udah berganti-ganti, dan kemudian kamu udah nggak kuat dalam menghadapi situasi gantung ini mungkin ya, karena ada beberapa yang gantung aku lihat, dan kemudian kamu akan segera melesat kembali dengan alasan I love you very much, one-sided love. Lagi-lagi masih tetap dengan perspektif yang sama ketika kamu pergi. Mudah-mudahan readingan ini bisa membuka pikiran kamu ya guys, tentang what love is, what the real love is. Yes, kamu nggak diragukan lagi mencintai ini orang, karena Queen of Cups. Aku harus bilang kamu mencintai dia, karena energi feminim yang paling tinggi dalam mencintai itu Queen. Dan energi kamu Cups, even kamu Earth sign, Taurus. Maka aku bilang kamu sangat mencintai ini orang. Tapi untuk sebuah relationship, cintamu itu aja nggak cukup. Silakan kalian cari ya guys, karena readingan ini sangat-sangat waktunya terbatas sekali. Silakan kalian cari tentang yang namanya attachment, apa itu kemelekatan, ya bahasa Indonesia kemelekatan atau bahasa Inggrisnya itu attachment. Itu biasanya karena kita menempelkan diri kita ke seseorang karena merasa kita nggak mampu tanpa dia, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang memberikan semua energi kita ke dia dan membuat kita justru semakin hari semakin lemah ketika dekat dengan dia. Itulah yang disebut dengan attachment. Satu-satunya cara atau obat untuk attachment ini adalah melepaskan diri dari siapapun yang kita support dengan energi kita ini, supaya kita masuk kepada Ace of Cups. Ace of Cups itu artinya kita tarik power kita, semua energi kita yang sudah kita berikan sama dia selama ini, itu biarlah hilang. Dimulai dari hari ini tidak ada energi lagi untuk dia. Itu bisa dilatih. Tidak memikirkan dia lagi, itu bisa dilatih. Tidak duluan ngechat dia lagi, itu bisa dilatih. Tidak duluan menanyakan kabarnya lagi, itu bisa dilatih. Tidak menemui dia lagi, itu bisa dilatih. Tidak memberi kabar apapun ke dia lagi, itu bisa dilatih. Tugas kamu adalah latihan untuk mengeluarkan kamu dari attachment. Begitu kamu tahu apa itu attachment, that's the perspective. Oh, ya aku memang mencintai orang ini, tapi mungkin dia orang yang salah. Bukan salah aku dong mencintai orang yang salah. Iya betul.
Kamu itu salah ketika kamu tetap mempertahankan. Kamu udah tahu dia salah tapi kamu pertahankan. Aku tahu dia bodoh, Taurus. Dia tidak pantas mendapatkan Queen of Cups seperti kamu. Dan kebodohannya bukan tanggung jawabmu. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai attachment yang sangat menjijikkan ini, Taurus, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk Taurian Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Love Reading for the first weekly of July 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, Taurus. Thank you very much. Dadah.